kita minta adalah pengujian independen, forensik independen ke 3 lembaga, ya, yaitu BRIN, UI, dan Lab Krim Puspom AD TNI, gitu, terkait 4 dokumen, ya, bukan hanya ijazah Joko Widodo, termasuk transkrip nilai. Yang kedua, yang ketiga lembar pengesahan pembimbing skripsi, ya, yang kami analisa itu menggunakan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Yang keempat adalah laporan KKN. Meskipun pihak UGM, ya, pada saat sidang KIP beberapa waktu lalu itu menyatakan tidak memiliki laporan KKN Joko Widodo, yang secara kontroversi juga dinyatakan tahun 1983 oleh Dirtipidum pada saat bulan Mei yang lalu. Dan ternyata dibantah sendiri oleh Pak Jokowi di katanya tahun 1985 awal. Nah, kami juga mengajukan di samping uji independen forensik tersebut, kami mengajukan ahli sehingga ya Polda Metro Jaya dan penyidiknya itu mendapatkan pendapat ahli yang berimbang. Kan ahli yang mereka panggil menuduh kami melakukan manipulasi dokumen elektronik. Itu kan dari pendapat ahli yang dipanggil oleh kepolisian. Kami kan punya hak untuk mengajukan ahli dari kami yang menyatakan bahwa kami melakukannya, dan itu murni untuk menganalisa dengan metodologi, ya, yang memang dikenal sangat ilmiah dalam bidang digital image processing, begitu. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Bang David. Bang David, apakah saat ini sudah sesuai dengan keinginan teman-teman relawan Jokowi ketika kasus akan segera diproses secara hukum? Ya, ini kan bukan soal keinginan kami ya, bukan soal keinginan relawan, tetapi prosedur hukum yang harus ditegakkan. Artinya begini, kan kawan-kawan Rismond dan kawan-kawan sudah minta gelar perkara, sudah dilayanin gelar perkara, minta pengajuan saksi ahli sudah. Nah, sekarang kan yang kami soroti ini sebenarnya kami nggak ada urusan dengan Roy, Rismond, Iva, nggak ada urusan. Urusan kami adalah bagaimana penegakan hukum. Kepolisian dan semua aparat hukum ini yang sangat lambat dalam mengambil keputusan. Padahal sebenarnya kan ini semuanya sudah lengkap. Bukti, alat bukti 700 lebih ya. Saksi-saksi ahli 22-23 orang. Saksi-saksi pendukung ada 120-an orang. Sudah permintaan para tersangka ini sudah dilayanin. Lalu kemudian kenapa baru hari ini diajukan ya? Kemudian kita berharap P21-nya itu cepat. Karena apa? Salah satu bukti bahwa molor-molornya kasus ini memberikan dampak baru lagi adalah ya makin bertingkah lah si Roy Suryo mengadukan lagi kawan-kawan kami. Ini kan menimbulkan kekisruan baru, menimbulkan polarisasi baru di dalam masyarakat. Karena apa? Karena begitu lambatnya aparatur mengambil tindakan, padahal semua berkas-berkas pendukung sudah lengkap. Bahkan sebenarnya harapan kami, ya mereka semua ini harusnya ditahan karena memang tuntutannya kan di atas 5 tahun harusnya kalau mau penuhin itu. Tetapi ya kita juga nggak bisa punya kewenangan untuk menuntut para aparat hukum, tetapi mereka terlalu mengabaikan masalah ini sehingga menimbulkan kekisruan baru. Roy melaporkan lagi teman-teman yang dibalas nanti oleh laporan berikut juga, dan ini akan jadi menurut Bang David, harusnya dari dulu begitu penetapan tersangka harusnya ditahan. Mudah-mudahan dengan diajukannya berkas ke kejaksaan, kejaksaan tidak selelet dan tidak selamban langkah kepolisian ya, supaya cepat P21. Karena apa? Ini menimbulkan kekisruan baru dari para pelaku yang terus membuat ulah di tengah masyarakat, membuat polarisasi, mengancam persatuan anak-anak bangsa ini. Kami berharap kejaksaan lebih cepatlah supaya P21 kan ini juga membuat keadilan bagi saudara Rismond, Roy, dan Tipa. Kalau mereka nggak bersalah, tetapkan nggak bersalah. Kalau mereka bersalah, cepat keputusan ini supaya jangan membuat kekisruan. Baik, kalau Bang Rismond bagaimana? Anda yakin bisa memenangkan kasus ini? Sudah berlarut, Bang? Ini perkataannya Bang David ini tolong diatur dikit ya. Siapa yang mengatakan kami menimbulkan kekisruhan, perpecahan? Loh, si Roy itu. Loh, ya, si Roy itu menimbulkan kekisruhan baru. Anda mengatakan Roy, Rismond, dan Tipa. Loh, ya, kapan Anda juga kan kekisruhan? Kelakuan Anda ini sudah menimbulkan polarisasi, menuding sana sini. Berbicara.
ya, jaga. Oh iya, Anda seenaknya menuding mantan presiden memalsukan. Kami melakukan kekisruhan. Loh, Mana dengan bukti kasus dirinya? Anda, dengan Mana kasus bukti Anda dirinya? ini, Ada Anda kekisruhan menimbulkan kami buat. polemik. Anda menimbulkan polemik. Mana buktinya? Loh, Mana sekarang Anda buktinya? tersangka. Oke. Sekarang Anda Mana tersangka, buktinya? bagaimana bukti? Baik. 700 Baik. Laporkan nanti. Baik, membuat silakan. Anda tersangka. Oke. Bukti tersangka itu Oke, adalah Anda sudah Jadi, menimbulkan begini. polemik. Oke, coba polemik Bang di tengah Rismon. polarisasi. Baik, Bang Rismon, Ya. 2 dari Oke. 8 tersangka bertemu dengan Jokowi dan bahkan menyampaikan, mengajukan mekanisme restoratif justice. Anda tahu itu? Anda membenarkan hal tersebut? Saya tidak tahu dan saya tidak peduli juga ya tentang pengajuan restoratif justice oleh Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis. Tetapi ya dari pernyataan Bang Egy Sujana lewat telepon pada saat itu Mikael Sinaga menelpon Bang Egy Sujana dan di situ lewat speaker saya dengar, saya ada di situ mengatakan Bang Egy Sujana saat itu mengatakan ada 2 orang Polri. Yang pertama, penyidik dan atasannya bersamai Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis pada tanggal 8 Januari 2026. Nah, kita tidak tahu bagaimana etika profesionalisme dari penyidik yang mengantarkan tersangka ke kediaman pelapor. Satu. Yang kedua, ada tidak korelasinya antara pertemuan tersebut ya yang menurut Bang Egy Sujana dibersamai oleh penyidik maupun atasannya ya yang mengumumkan tadi. Nah, apakah ada hubungannya itu ya perintah Jokowi pada saat pertemuan itu dengan pengajuan berkas kami ke kejaksaan? Itu perlu diklarifikasi baik oleh Polda Metro Jaya maupun oleh Bang Egy Sujana. Ini harus secepatnya. Karena bagaimana etika dan profesionalisme penyidik mengantarkan itu? Harusnya jika ada pengajuan restoratif justice, hal tersebut dilakukan di Polda Metro Jaya. Baik, Bang David, itu kata Bang Rismon. Ada penyidik yang ikut ke kediaman Jokowi. Pertama, itu kan baru informasi. Yang kedua, kalaupun itu lewat telepon. Oke. Itu lewat telepon. Kalaupun itu terjadi, informasi itu bukan informasi sembarangan itu. Ya, teman saya yang mendampingi Egy Sujana, kawan saya 2 dari Rejo relawan Jokowi, 2 orang, Mas Rahmat sama Darmijal mendampingi langsung loh. Itu kawan dekat kami lah. Nah, gini, saya mau bilang gini Mas Rismon ya. Seandainya pun penyidik mendampingi, nggak ada yang salah. Karena pertama, dalam konteks ini bagian dari proses kasus. RJ itu harus ada saksi, harus ada bukti, harus ada mediator. Mungkin saja mereka menempatkan diri sebagai mediator kalau si Egy dan Damai Lubis mau melakukan RJ perdamaian dengan meminta maaf. Jadi ada orang yang di tengah-tengah, yaitu penyidik, untuk menyaksikan dan membuktikan bahwa ada perdamaian. Dan memang kemarin ada permintaan maaf menurut teman kami yang mendampingi Egy dan Damai Lubis. Itu clear, mereka minta maaf dan ada doa. Minta maaf ya, minta maaf ke Jokowi. Egy dan Damai minta maaf katanya Bang Rismon. Kalau dari versi informan Anda, minta maaf atau enggak? Informasi dari kawan kami yang mendampingi ya. Baik, itu versi rekan dari Bang David. Silakan, Bang Rismon, Dari telepon tersebut, ya dari telepon tersebut, Bang Egy Sujana membantah, menyangkal ada permintaan maaf secara eksplisit kepada Joko Widodo. Itu menurutnya. Ya, ada yang menyaksikan melihat berbicara ada dulu. permintaan. Silakan Bang Rismon. Melihat ada permintaan. Bisa nggak saya bicara dulu? Silakan Bang Rismon. Ya, jadi dari telepon tersebut ada pernyataan yang keluar. Di samping ada polisi aktif, penyidik dan atasannya. Yang kedua, tidak ada permintaan maaf eksplisit dari Bang Egy Sujana. Silahkan, kalau saling membantah, silahkan kalian saling membantah. Ya, antara Bang Egy Sujana, Polda Metro Jaya maupun relawan Jokowi, ya, Pak Rahmat, Muhammad Rahmat dan Darmijal. Silakan itu dibantah. Jadi ngapain ke sana, Pak? Kami ingin, publik ingin mengetahui, ya, untuk apa, ya, klarifikasi dari Polda Metro Jaya, siapa yang mendampingi mereka dari pihak Polda Metro Jaya. Dari penyidik sebenarnya saya tahu inisialnya 2 orang tersebut, ya. Tapi biarkan Polda Metro Jaya menjelaskan itu dan apa kepentingannya.
Kalau kepentingan restoratif justice, kenapa dilakukan diam-diam? Kenapa dilakukan diam-diam, Bang David? Singkat saja, saya mau tutup. Kenapa dilakukan diam-diam, kata Bang Rismond? Nggak ada urusan Rismond Roy Tifa. Ini urusannya Egy Sujana dengan Damai Lubis, dua orang yang ingin melakukan restoratif justice, meminta maaf. Kenapa Rismond yang kebakaran jenggot? Nggak ada urusan. Mereka mau minta maaf itu artinya mereka jiwa besar. Mereka jiwa besar mengakui kesalahan. Mereka mengakui kesalahan mereka. Baik. Kita tunggu nanti episode berikutnya ya.